Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin amin. Kita sampai ke pembahasan qauluhu azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyam. Nah, kullu amal ibni Adam, adapun seluruh amal ibnu Adam manusia, itu lahu bagi ibnu Adam. Illa siyama kecuali puasa, fa innahu karena sungguhnya siam itu li, hanya untukku. Wa ana dan adapun saya, kata Allah, itu ajzi akan membalas bihi dengan siam. Balas siapa aku bihi dengan siam. Adhafahu ilaihi idhafata tasyrifin. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya idhafah tasyrif. Ya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu yang mulia, maka sesuatu tersebut itu akan ikut mulia. Manusia ketika diberi lakop, diberi julukan, diberi titel, disandarkan kepada satu yang mulia, contoh ilmu, maka si manusia ini akan ikut mulia. Ilmu adalah ilmu sesuatu yang mulia. Ilmu syariat Islam, mama fikih, faqih jadinya. Oh, fulan alim faqih. Nah, berarti fulan ini akan ikut mulia dengan sebab dia itu disandarkan kepada sesuatu yang mulia. Puasa itu adalah sesuatu yang mulia disebabkan apa? Fa innahu li, ada penyandaran puasa kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan namanya idhofah tasyrif. Li'annahu la yadkhuluhu riya li khafaihi. Alasannya kenapa puasa itu dikatakan ibadah yang mulia, karena puasa ini tidak bisa kemasukan riya. Riya itu menjalankan sesuatu ibadah karena manusia atau karena selain Allah Subhanahu wa taala, atau meninggalkan sesuatu karena manusia. Nah, itu namanya riya. Nah, orang berpuasa kan tidak tahu, hanya bainahu wa bainallah, antara seorang yang puasa dengan Allah saja. Maka ibadah-ibadah yang menafikan atau selamat dari yang namanya riya termasuk ibadah yang mulia. Wali annal ju'a wal atsha la yutaqarrab bihima ila ahadin min mulukil ardh. Dan alasan berikutnya kenapa puasa itu ibadah yang mulia, karena lapar dan dahaga itu tidak bisa kita jadikan wasilah, tidak bisa kita jadikan alat untuk mendekatkan diri kita kepada seorang pun daripada raja. Nah, raja-raja yang ada di muka bumi ini, terus kita PDKT dengan mereka dengan puasa, tidak bisa. Jadi kita hanya takarubnya kepada siapa namanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain mendengar suara saya? Ada jelas? Alhamdulillah. Nanti yang tidak mendengar bisa pakai rekamannya ya. Walat taqarrub ilal asnam, dan juga puasa ini tidak bisa dipakai wasilah, dijadikan untuk PDKT atau mendekati asnam. Nah, kalau asnam atau patung berhala itu kan bisa disembah, tapi nggak bisa dengan cara berpuasa. Maka dengan adanya alasan-alasan tersebut, itu menjadikan puasa sesuatu ibadah yang mulia.
Nah, kemudian dari kaul-kaul yang menyatakan idhofah tasyrif, pengidofahan atau penyandaran ini merupakan penyandaran yang mulia. Puasa disandarkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Tadi alasannya adalah karena si puasa ini tidak selamat, atau puasa ini itu selamat dari yang namanya riya gitu. Tidak bisa terus kita sebab puasa terus kita muncul rasa sum'ah. Sum'ah itu syuhrah atau pengen dikenal, didengar oleh orang-orang, itu tidak bisa. Nah, ini merupakan sir atau rahasia puasa, merupakan rahasia bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Ta'ala. Karena syariat Islam yang seperti contoh sholat, zakat, haji, itu kan bisa dilihat oleh manusia juga. Ya. Orang sholat kelihatan, orang zakat kelihatan, orang haji kelihatan. Kalau puasa tidak. Puasa itu hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa puasa dikatakan ibadah yang mulia? Idhofahnya idhofah tasyrif, dikarenakan seorang yang berpuasa itu memang meninggalkan keinginan syahwatnya saja. Yang harusnya manusia itu senangnya makan, manusia itu senangnya minum, manusia itu senangnya syahwat-syahwat yang lain, tetapi dengan puasa ia tinggalkan seluruh syahwat tersebut. Dia memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa. Nah, sebab ada seorang terus kemudian meninggalkan syahwat dan memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka menjadikan puasa itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud puasa yang mulia itu puasa yang seperti apa? Puasa yang menjadikan dikatakan puasa itu mulia dan menjadikan orang yang berpuasa itu ikut mulia adalah puasa yang selamat daripada maksiat. Artinya di dalam ketika seseorang itu berpuasa, dia itu tidak melakukan maksiat. Baik itu maksiat hati, pikiran, perkataan, ataupun perbuatan. Nah, ini yang dikatakan derajat-derajat puasa. Ada 3 macam. Ada puasanya awam, ada puasanya khas, ada puasanya khasul khas. Puasanya orang awam adalah hanya puasa menahan lapar dahaga saja. Dan puasanya orang khas adalah menahan lapar dahaga dan seluruh macam maksiat. Dari mata, telinga, terus mulut, tangan, kaki. Tidak ada maksiat sama sekali. Nah, ini puasanya khasul khas. Nah, puasa yang dimaksud tasyrif, mulia adalah puasa ini. Seorang yang berpuasa dengan menjaga mata, enggak hanya lapar dahaga, tapi mata, hati, pikiran, mulut, tangan, kakinya, semuanya itu terjaga daripada maksiat. Nah, sedangkan puasa yang seorang itu puasa hanya nahan lapar dan dahaga, tetapi matanya tetap bermaksiat, si lisannya tetap saja berkata-kata kotor, maka puasa tersebut itu tidak termasuk puasa yang mulia. Bahkan malah dikatakan puasa yang
mutalatih bil ma'asi wal atham. Puasa yang terkotori dengan maksiat-maksiat dan dosa. Karena itu puasanya tidak kamal atau kurang gitu. Nah, kemudian qauluhu ana ajzi bihi. Wa in kana huwal jari ala jami'i ta'at maknahu ta'zim jazaihi bi annahu wal mutawalli li isda'ihi. Dan saya akan membalasnya, yakni membalas puasa tersebut. Kata wa ana ajzi bihi, walaupun memang Allah Subhanahu wa taala itu zat yang membalas seluruh macam perbuatan hamba sahayanya, terus kenapa di dalam puasa ini tetap dijelaskan ana ajzi bihi? Apakah ada sir di balik itu semuanya? Nah, yang dimaksud ana ajzi bihi, sedangkan kita semua tahu bahwasanya Allah adalah zat yang membalas seluruh macam perbuatan hamba sahaya, hambanya Allah. Ini maksudnya itu Allah akan melebihkan balasan atau pahala orang-orang yang berpuasa, membesarkan pahala orang-orang yang berpuasa. Maksud membesarkan ini tanpa ada batasannya. Nah, tanpa ada batasannya. Sebagaimana qauluhu azza wa jalla, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, mereka akan mendapatkan pahala mereka dengan pahala yang tidak terhitung. Sedangkan berpuasa ini termasuk daripada kesabaran. Nah, puasa ini termasuk daripada kesabaran. Kita nahan lapar, kita nahan dahaga, nahan nafsu syahwat kita. Nah, ini kan termasuk kesabaran. Nah, masuk ke dalam firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya, lafadz as-sabiruna ditafsiri dengan as-suwab. Ya, paling banyak penafsiran as-sabirun adalah as-suwab, orang-orang yang berpuasa. Maka mereka akan mendapatkan pahala tanpa hisab, tidak terbatas sama sekali. Nah, maka karena puasa ini termasuk daripada perbuatan sabar, masuk dikategorikan kesabaran, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dengan pahala yang tidak terhingga. Wa ana ajzi bihi itu memberikan isyarat kepada kita bahwasanya pahala orang yang berpuasa itu tidak terbatas. Yang bisa membatasi atau mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian qauluhu as-siyamu junnatun. Puasa itu merupakan tameng. Maknahu as-saumu wiqayah min adzabillah. Puasa itu bisa menjadi tameng penjaga dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya puasa itu bisa menjadi tameng bagi diri seseorang yang berpuasa. Tameng dari apa? Dari siksaan Allah Subhanahu wa taala di neraka Jahannam. Tapi ada juga ulama yang mengatakan maksud daripada junnah, tameng di sini itu bukan tameng dari neraka, tetapi tameng dari syahwatun nafas, syahwat-syahwat, keinginan-keinginan manusia. Kalau orang berpuasa kan nggak makan, orang berpuasa tidak minum, orang berpuasa tidak menjima, orang yang berpuasa tidak melakukan maksiat, ya kan? Jadi dari syahwat keinginan
dengan sebab puasa itu syahwat keinginannya itu semuanya terkalahkan. Nah, ini maka dikatakan junnah li sahibihi minasyahawat, daripada nafsu syahwatnya. Ada juga ulama yang mengatakan maksud daripada junnah di sini itu adalah junnah minal atham, penjagaan tameng daripada dosa-dosa, maksiat-maksiat. Orang yang berpuasa mau maksiat segan, ya kan? Kita rasakan di bulan Ramadan atau puasa Senin Kemis, yang biasa orang mempunyai kebiasaan buruk, umpamanya menggibah, ya kan? Terus dia itu berpuasa mau gibah itu rasanya gimana gitu. Wah, sayang pahala saya hilang nanti. Nah, ini menjadi tameng dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan ada juga yang mengatakan mengumpulkan seluruh akwal puasa itu menjadi tameng dari yang namanya adab neraka, siksa neraka, tameng juga daripada syahwat, tameng juga daripada azam, perbuatan-perbuatan dosa. Dan ini kaul yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Nah, dan memungkinkan juga kaul yang dipilih oleh Imam Nawawi ini puasa menjadi tameng daripada azab atau siksaan neraka, dari syahwat, dari asam atau dosa, segala macam dosa maksiat. Memungkinkan dikarenakan di lafadz asyamu junnatun di situ memang nakiroh itu lil umum, pokoknya jadi tameng apa saja gitu. Puasa bisa menjadi tameng atau menjadi penjagaan dari apa saja. Nah, tetapi yang dohir nas hadisnya yang diriwayatkan huwa ta'yinul awal, yaitu hanya menentukan yang pertama saja, yaitu makna junnah min adzabillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya menjadi tameng bagi orang yang berpuasa dari neraka jahanam. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa dimaknai yang lain. Wa qawluhu falyakul inni wa qawluhu warrafat fahisyul kalam. Yang dimaksud daripada ar-rafathu adalah fahisyul kalam, omongan perkataan yang kotor. Was-sakhab, arti daripada sakhab atau sakhab adalah al-khisam, yang berarti beradu mulut atau bercekcok. Nah, qauluhu falyakul inni shaim, yang dimaksud daripada perkataan inni shaim artinya adalah yudzakir nafsahu bisaumi. Seseorang itu mengingatkan kepada dirinya sendiri, aku ini sedang berpuasa. Nah, ketika seseorang itu yuqatal atau dimusuhi atau dicaci, enggak usah membalas, ingatkan diri kita sendiri. Nah, saya ini sedang berpuasa, disuruh untuk bersabar. Nah, ar-rafat artinya adalah fahisyul kalam, perkataan-perkataan yang kotor. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni memaknai ar-rafat itu adalah al-abas. Abas itu perbuatan yang sia-sia. Nah, nonton TV nggak ada faedahnya, nonton sinetron ya. Kalau TV kan terlalu umum. TV dalamnya ada syiar Islam juga. Nah, tapi kalau sudah sinetron, nah sinetron itu sia-sia, ya. Tidak ada faedahnya. Maka ketika kita berpuasa, tinggalkan nonton sinetron. Nah, terus kita nonton apa? TikTok di YouTube. Ya. YouTube kita nonton TikTok, buka HP TikTokan. Nah, sia-sia kalau memang di situ tidak ada faedahnya ya. Sia-sia, maka tinggalkan ketika kita berpuasa, tidak nonton TikTok. Nah, beradu mulut, bertengkar, marah-marahan, itu arti daripada sahab al-khisam. Nah, wa qaluhu falyakul inni shaimun fihi amru shaim idza subba au khusima an yakul inni shaim. Ketika seseorang yang sedang berpuasa kemudian dia itu
dicaci atau diajak bertengkar oleh orang lain, maka hendaklah dia itu mengatakan ini shaim, mengingatkan kepada dirinya sendiri. Liyakshifa 'anil musyabahah wal muqabalah, supaya orang tersebut terhindar dari yang namanya pertikaian, terhindar dari yang namanya pertengkaran, saling marah-marah. Nah, maka dengan kata-kata ini shaim, orang itu akan teringat gitu. Nah, kalau nanti saya marah, hilang pahala puasa saya. Kalau saya mencaci orang, keluar kata-kata kotor dari mulut saya, akan hilang pahala puasa saya. Akhirnya dia puasa tidak mendapatkan pahala, tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, di dalam lafadz inni shaim, apakah disyariatkan setiap orang yang diajak bertengkar, terus kemudian dia itu hendaknya mengatakan ini shaim? Naam. Nah, jawabannya tetap disyariatkan seseorang mengatakan ini shaim. Nah, puasanya nanti puasa wajib. Perkataan ini shaim itu apakah hanya untuk puasa wajib atau puasa sunnah saja? Maka ada dua kaul. Nah, kaul yang pertama mengatakan ittifaqu ahlil ilm. Para ulama itu bersepakat bahwasanya perkataan inni shaim itu disyariatkan bagi orang yang sedang berpuasa wajib dan diajak bertengkar. Nah, diajak bertengkar sedang puasa wajib, maka mengatakan apa? Inni shaim. Nah, kalau puasa sunnah bagaimana? Nah, itu pendapat itu tadi kalau pendapat kalau puasanya wajib itu mereka semua sepakat. Disyariatkan kita mengatakan ini shaim. Nah, sekarang kalau puasa sunnah bagaimana? Khilaf bainal ulama. Kaul yang pertama, dan itu ashahul qaulain, paling asah di antara dua kaul, adalah tetap disunahkan mengucapkan ini shaim. Dan kalau yang kedua mengatakan enggak, kalau puasa sunnah tidak ada syariat untuk mengucapkan ini shaim, tapi yang asah apa? Tetap disyariatkan. Baik itu di puasa wajib atau puasa sunnah, disyariatkan mengucapkan ini shaim. Nah, kemudian mengucapkan ini shaim itu berapa kali? Apakah sekali atau dua kali sebagai nas hadis, sebagaimana nas hadis ini shaim itu, maka jawabannya adalah tetap sama seperti zahirnya hadis. Ada khilaf juga ya. Zahirnya hadis mengucapkan dua kali, maka kita juga ketika diajak bertengkar kita ucapkan ini shaim, diucapkannya dua kali. Nah, kemudian qauluhu la khulufu famis shaim atyab indallahi yaumal qiyamah min rihil misik. Di sini ada pembuangan takdir kalam. Fafil kalami hadfun. Di dalam kalam ini ada pembuangan. Kira-kiranya adalah wala thawabu khulufi famis shaim. Pahala bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyab, lebih wangi di sisi Allah daripada rihul misik. Jadi bukan beneran bau mulutnya orang yang berpuasa, tetapi pahala bau mulut orang yang berpuasa. Lafadz khuluf, terkadang kan kita mendengar ada yang membaca wala khulufi, wala khulufu, jadi khoknya dibaca dhammah. Ada juga yang membaca fathah, dan terkadang kita juga mendengar itu dibacanya fathah, wala khulufu. Yang benar yang mana? Maka dua-duanya itu memang ada lugatnya. Bisa kita baca khuluf, bisa kita baca khuluf, akan tetapi yang didomahkan kha, yakni khuluf, itu tidak ada ikhtilaf bainal ulama. Semua sepakat dibacanya khuluf.
Tapi boleh kita baca khuluf, tetapi nanti di sana ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, Imam Nawawi mengatakan kalau ente baca khuluf, maka salah ente bacanya. Gitu. Khuluf itu salah. Yang benar adalah khuluf. Nah, sama halnya seperti kosoda yaqsudu. Ada yang membaca yaqsudu, ada yang membaca yaqsidu. Dibaca shotnya dibaca dhammah, ada juga shotnya dibaca kasroh. Nah, jadi ini lughat, ya, kembali lagi kepada bahasa. La khulufu famis saim. Ada yang membaca la khulufu famis, artinya sama ya, tidak berbeda. Nah, dan yang disepakati oleh para ahlul ilm itu adalah yang pertama yaitu dengan membaca dhammah kha'nya. La khuluf itu sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Nah, khuluf sendiri itu apa? Khuluf itu adalah ar-raihah allati tanba'atsu minal abkhirah. Bau yang keluar daripada mulut kita disebabkan ma'idah atau lambungnya orang yang berpuasa kosong. Jadi memang asal usul bau mulutnya orang berpuasa itu dari lambung. Disebabkan lambungnya kosong, terus kemudian muncullah bau mulut. Nah, bau mulut ini yang secara zahirnya dia tidak sedap, maka pahala tidak sedapnya bau mulut ini itu pahalanya adalah nanti di akhirat lebih wangi daripada bau misik. Tapi ulama berbeda pendapat juga. Maksudnya wangi, lebih wangi daripada bau misik di sini, itu hanya di dunia saja, atau di akhirat saja, atau di dunia dan akhirat. Ya, dunia atau akhirat. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan hanya di dunia saja, yakni di dunianya itu memang berbau gak enak, tapi nanti kan akan diberikan pahala di dunia. Ada yang ngomong di akhirat saja karena pahala bisa dirasakan di akhirat. Ada yang mengatakan baik di dunia ataupun di akhirat tetap akan mendapatkan pahala atyab min rihil misik. Nah, an-tayyib innama yakun fil akhirah fayakun khulu famisaim atyab indallah yaumil qiyamah min rihil misik. Jadi ada yang mengatakan bau mulut yang wangi itu sebagai balasan orang yang berpuasa sebab kosong si lambungnya itu nanti balasannya di akhirat. Indallahi yaumal qiyamah. Ada tambahan yaumal qiyamah, ya berarti kan di akhirat saja. Di dunia tidak mendapatkannya. Ada yang mengatakan kain fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhiratnya pun akan mendapatkan pahala seperti itu. Atyab min rihil misik. Nah, wa qauluhu wa ammal farhatani fa ihdahuma li taufiqihi li ikmalil ibadah wal ukhra fali jazaillahi idza ajzah. Ada 2 kegembiraan bagi seseorang yang berpuasa. Kegembiraan yang pertama karena orang yang berpuasa itu sudah diberi taufik, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah puasa. Kegembiraan yang kedua karena Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya nanti di akhirat. Jadi Syekh Izzuddin bin Abdussalam menjelaskan alasan kenapa seorang muslim yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kegembiraan. 1 li taufiqihi li ikmalil ibadah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada seseorang yang berpuasa tadi untuk menyempurnakan puasa, menyempurnakan ibadah puasa.
Yang harusnya manusia tadi kan senangnya makan minum, syahwat-syahwat yang lain, terus karena dia itu berpuasa akhirnya meninggalkan makan minum dan syahwat-syahwat yang lain. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, seseorang mampu menyelesaikan puasa sampai akhir. Nah, akhirnya apa? Dia gembira, alhamdulillah saya bisa puasa dengan full, ya kan? Sehari full atau 30 hari full, sebulan full. Ya kan gembira orang yang seperti itu. Nah, fayakunu farqu shaim inda fitrihi jami'an li amrayn itsnaini. Jadi kegembiraan manusia dengan sebab puasanya tadi, kegembiraan di dunianya itu disebabkan dua perkara, karena adanya taufik Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya bisa menyempurnakan puasa, dan yang kedua karena bisa makan lagi. Nah, yang asalnya tidak bisa makan sebab puasa, terus akhirnya bisa makan lagi, bisa minum lagi, kembali lagi seperti kebiasaannya. Nah, fahina idzin yahdutsu lis-shaimi farhun bisabab wujud hadhil amraini. Maka dari itu seorang yang berpuasa dia itu bergembira sebab adanya dua ilat, dua alasan tadi. Dan ini termasuk daripada fadl Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrahu. Dengan rahmat Allah, dengan kefadlan keutamaan Allah, maka bergembiralah kalian. Nah, kemudian zahaba ahlul ilm ila annal farhah takun bisabab itsabatihi ala siyamih. Di sini kegembiraan yang kedua yang seorang berpuasa ini akan dapatkan di akhirat nanti. Yaitu apa? Yaitu dia itu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan li sururihi bi rabbih subhanahu wa taala, karena seorang yang berpuasa itu nanti akan bertemu dengan Tuhannya di akhirat nanti ya. Ketemu dengan Tuhannya, ya seneng ya. Maka dengan ketemunya seorang hamba dan kepada Allah ini nanti, itu akan menjadi kegembiraan. Nah, berikutnya waquluhu yada'u syahwatahu wa ta'amahu. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu. Seseorang itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan keinginannya, meninggalkan makanannya min ajli, karena aku. Maknanya annahu lamma athara ta'ata rabbih ala ta'ati nafsi. Ketika seorang hamba itu mendahulukan, lebih mengutamakan ketaatan Tuhannya atas ketaatan kepada nafsu dirinya dia sendiri, sedangkan nafsunya itu sangat kuat, ya, nafsunya itu sangat kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Jadi dengan balasan yang setimpal, biqadri ta'abi, biqadri nasabi, dengan kadar taat capeknya. Waman atharallah atharahullah. Dan barang siapa yang lebih mengutamakan Allah, maka Allah pun akan mengutamakan dia. Allah akan lebih mengutamakan dia. Biasanya seseorang makan, minum, mendatangi syahwat keinginannya, terus kemudian seseorang itu berpuasa,
mengekang dirinya dari makan minum dan keinginan-keinginan syahwat yang lain demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang besar kepada hamba yang mau berpuasa. Dan itu menjadi petunjuk bahwasanya seorang hamba yang mau berpuasa itu ikhlas. Ikhlas dan rela meninggalkan nafsu syahwatnya demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahalanya sangat besar. Dan barang siapa yang ingin mengetahui kedudukan seorang hamba di hadapan Tuhannya, maka hendaklah seorang hamba tersebut mengukur kedudukan Tuhan di hadapannya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita ingin mengetahui saya di hadapan Allah itu bagaimana toh, agung tidak, dianggap atau tidak, maka kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Allah itu menurut kita itu agung atau tidak. Kita puasa. Kenapa kita puasa? Kalau kita puasa itu gara-gara memang meyakini ini adalah perintah Allah dan hanya mengharap ridha Allah, dengan pahala-pahala yang sudah disediakan pun kita yakin, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kan Allah menurut pandangan kita sangat agung. Kita mau maksiat takut kepada Allah, berarti kan Allah di hadapan kita itu sangat agung. Nah, begitu juga kalau seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dilihatnya pun agung karena kita memandang Allah itu agung. Nah, di sini dituliskan walihadza man hamma bima'siyatin tsumma tarakaha khaufan minallahi fa innallaha yaqulul hafadha uktubha lahu. Barang siapa yang berkeinginan untuk melaksanakan maksiat, kemudian ia tinggalkan maksiat tersebut, khaufan minallah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berkata kepada para malaikat, yakni malaikat hafadzah, malaikat yang menjaga, uktubuha lahu hasanah. Tulislah untuk hambaku ini satu kebaikan. Apa kebaikannya? Ya karena dia itu meninggalkan maksiat khaufan minallah Subhanahu wa taala. Itu satu kebaikan. Wa inna ma taraka syahwatahu min jaroi. Karena kebaikannya adalah seorang hamba itu meninggalkan maksiat hanya karena aku, karena takut kepadaku. Maka itu merupakan satu kebaikan. Nah, kemudian qauluhu subhanahu wa ta'ala yada'u syahwatahu, meninggalkan syahwatnya. Yang dimaksud syahwat di sini itu apa? Secara zahirnya syahwat yang dimaksud di sini adalah syahwat jima. Secara zahir ya, tapi tidak menutup kemungkinan diartikan sebagai syahwat makanan, minuman, atau segala sesuatu yang ia sukai, yang ia senangi. Umpama biasanya dia itu punya kebiasaan apa? Kebiasaan yang tidak ada faedah atau yang lain sebagainya. Syahwat intinya keinginan, ya kan? Ya, tapi secara zahirnya adalah syahwat jima. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayati ahaduna syahwatahu, apakah kalian tahu ketika seseorang itu mendatangi syahwatnya? Nah, maksudnya mendatangi syahwatnya itu apa?
seorang itu berjima halal. Wa yakunu lahu fiha ajrun, kan lanjutan hadisnya. Itu kan termasuk daripada pahala, ya, ladang pahala itu adalah seorang suami mendatangi istri sahnya, mendatangi perempuan wanita halalnya. Maka seorang suami ini akan mendapatkan pahala. Terus para sahabat itu pada tanya, loh kok bisa ya Rasul? Itu kan sesuatu yang mubah, yang biasa-biasa saja, kok bisa mendapatkan pahala. Maka Rasul terus kemudian bertanya balik, aro'aitum law wada'aha fil haram alaysa kana yakun alaihi wizru. Loh, kalian nggak tahu, umpama ada seorang laki-laki terus dia itu mendatangi perempuan yang tidak halal baginya, apakah dia nanti tetap mendapatkan dosa? Ya jelas, bala ya Rasulullah. Tetap nanti orang akan mendapatkan dosa itu. Maka begitu pula kadzalika idza wada'aha fil halal yakunu lahu ajrun. Begitu juga kalau ada seorang laki-laki mendatangi istrinya yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Nama hal syahidnya itu adalah ayati ahaduna syahwatahu. Nah, di sini ada lafaz syahwat, yang dimaksud syahwat di sini adalah berjima. Maka yada syahwatahu di sini diartikan secara zahir nasnya adalah berjima. Nah, diambil daripada hadis atau yada syahwatahu, diambil diistinbatkan hukum dari sini, berarti jika ada seseorang yang sedang dalam keadaan puasa, kemudian dia itu keluar madhi atau wadi, nah, maka madhi dan wadi ini tidak bisa membatalkan puasa. Ya, madhi dan wadi tidak bisa membatalkan puasa. Yang bisa membatalkan puasa itu adalah mani. Sebabnya apa? Sebab adanya syahwat. Mani itu bisa keluar dengan adanya syahwat. Maka kalau orang berpuasa kan yada'u syahwatahu, meninggalkan syahwatnya. Nah, tapi ada juga ulama yang mengatakan orang keluar mani bisa membatalkan puasa. Siapa? Imam Malik. Imam Malik bin Anas mengatakan ketika seorang berpuasa kemudian dia itu keluar madhi, maka puasanya menjadi batal, wajib untuk diqadha. Nah, kalau air mani bagaimana? Jumhur mengatakan keluar air mani bisa membatalkan puasa, tetapi Syafi'iyah ada pengecualian. Apa itu? Orang yang ihtilam, tidur terus kemudian inzal, tidur kemudian mimpi basah, keluar air mani, maka puasanya tidak batal. Atau keluar air maninya disebabkan nadhar. Nadhar itu hanya melihat saja. Nah, ngelihat dengan sebab melihat itu terus tahu-tahu keluar air mani, maka tidak batal puasanya. Atau satu lagi dengan khoyal, dengan fikir. Khoyal, berhayal, imajinasi. Nah, dengan sebab dia berimajinasi terus kemudian keluar air mani, maka puasanya tidak batal. Selain daripada tiga tadi, itu bisa membatalkan puasa karena termasuk daripada syahwat. Nah, wa qauluhu wa amma takhsis dukhulihimul jannah. Wa amma takhsisu dukhulihimul jannah bi babir rayyani fa innahum muyyizu bidzalikal babi litamayyuzi ibadatihim wa syarafiha. Kemudian pengkhususan mereka orang-orang yang berpuasa di dunianya akan masuk ke surga melewati pintu Rayyan, melalui pintu Rayyan yang ada di surga. Alasannya karena mereka dibedakan dengan yang lain, karena ibadahnya berbeda, keutamaan ibadah, kemuliaan ibadah juga
berbeda. Maka masuk ke surganya pun lewat pintu yang berbeda. Nah, wa dzakara an-Nawawi rahimahullahu taala fi syarhi Muslimin anil ulama'i anna takhsis hadzal bab bi hadzal ism fihi tanbihun lis-sha'im lil ajr alladhi yakunu lahu ala siyamil hawajir. Imam Nawawi mengatakan kenapa ada pengkhususan pintu Royan dengan nama tertentu, yakni nama Royan. Royan itu artinya seger, ya kan? Dikarenakan orang-orang yang berpuasa di dunia, mereka itu kehausan, mengekang hawa nafsunya dari yang namanya makan minum. Nah, orang yang berpuasa ketika berbuka itu kan nyari yang segar-segar, setelah makan kembali menjadi segar. Nah, ketika di dunianya itu berpuasa, sering-sering berpuasa, maka di akhirat itu akan mendapatkan pahala sehingga seseorang itu menjadi segar, menjadi segar. Nah, arroy, bulughul abd hajatahu minas syarab. Arroy artinya segar. Orang itu bisa makan minum. Nah, qauluhu inna fil jannati baban walam yakulin nabi inna lil jannati bab. Nah, di sini ada faedah. Kenapa pakainya kok fi? Ya, innama fil jannati bab. Kok tidak memakai lam huruf jar? Kok tidak innalil jannati bab? Liyastash'aral abd na'imal jannah fa inna hadzal bab ma'dudun fi jumlatin na'im alladzi yakun fil jannah. Jadi alasan kenapa pakainya fi, sir atau rahasianya itu supaya seorang hamba itu memahami bahwasanya pintu Royan termasuk salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan satu kenikmatan dari kenikmatan surga, bisa melewati pintu Royan. Nah, maka pakainya itu fi inna fil jannati. Inna fil jannati nahron min laban. Sungguhnya di dalam surga itu ada nahar, sungai dari laban, dari susu. Nah, maka pakainya fi ini supaya difaham, oh di dalam surga itu ada nikmat. Ya, yaitu salah satu nikmat-nikmatnya surga adalah ada sungai yang air mengalirnya itu adalah air susu. Gitu. Nah, wa amma takhsis dukhulihimul jannah khalas. Terus wa amma takfirul khati'at. Wa amma salatul malaika. Wa amma salatul malaikati ala saimi idza ukila indahu. Dan solawatnya para malaikat. Nah, kemarin sudah dijelaskan solawatnya malaikat itu apa? Rahmat atau istighfar. Jadi malaikat senantiasa memintakan ampun kepada orang-orang yang berpuasa ketika idza ukila indahu, ketika dia itu diundang untuk makan atau orang-orang makan di rumahnya. Fa inna tarkahu ta'ama akhudurihi baina yadayhi balighun fi qam'i nafsih. Karena sesungguhnya seseorang yang tidak makan, tidak minum, terus kemudian dia itu sedangkan makanan dan minuman itu ada di hadapannya, ada di sampingnya, ada di sekitarnya, tapi dia tetap nggak mau makan, nggak mau minum, maka orang tersebut adalah termasuk orang yang mengekang hawa nafsunya. Nah, dengan sebab orang itu mengekang hawa nafsunya, tidak makan, tidak minum, dan makanan minuman itu banyak di samping-sampingnya, di hadapannya, itu menjadikan seseorang mendapatkan rahmat, mendapatkan istighfar, sholawat daripada para malaikat.
Wa sholatuhum ibaratun an du'aihim lahu birrahmah wal maghfirah. Sholawatnya para malaikat kepada manusia, orang-orang yang berpuasa, itu merupakan doa untuk permintaan rahmat. Malaikat berdoa kepada Allah supaya manusia ini dapat rahmat. Manusia ini dapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidnya mana? Dari mana kita bisa memaknai bahwasanya sholawatnya para malaikat itu adalah rahmat, yaitu qauluhu wa innal malaikata la tusalli ala ahadikum madama fi musalla. Hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya malaikat itu akan senantiasa bersolawat kepada salah satu daripada kalian selama kalian atau salah satu daripada kalian itu berada di tempat sholatnya. Ketika kita sholat berangkat dari rumah sampai masjid, terus kemudian kita sholat selesai salam, kita tetap di tempat. Untuk apa ya? Jelas untuk berzikir, ya. Untuk berzikir di tempat kita di mana kita sholat. Maka selama itu juga malaikat akan senantiasa bersolawat kepada kita. Takulu, lanjutan hadisnya, takulu Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ada lanjutan hadisnya, malaikat itu berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Nah, dengan kata Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, itu berarti kan mentafsiri arti daripada tusalli. Solawatnya malaikat itu bagaimana? Isinya apa? Nah, isinya itu tadi ya, Pak. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Nah, hadis ini jelas menjelaskan nih bahwasanya solawatnya malaikat itu adalah tolabul maghfirah, permintaan untuk supaya diampuni dan supaya dirahmati, dikasihani. Nah, nah, wa amma takfirul khati'at. Adapun pengguguran atau penghapusan, pengleburan, yang bisa melebur. Puasa itu bisa melebur kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Fadzalika liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabatil kabair. Idza jtunibatil kabair. Dari satu Ramadan menuju Ramadan yang setelahnya itu dapat menghapuskan dosa-dosa selama dosa besar itu dijauhi. Selama seseorang yang berpuasa itu menjauhi tidak melakukan dosa besar. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya dosa yang bisa diampuni itu hanya dosa kecil saja, bukan dosa besar. Idat tunibatil kabair. Yang bisa diampuni hanya dosa kecil saja. Sedangkan dosa besar itu nanti bisa diampuni dengan sebab bertaubat. Syarat bertaubat apa? Harus ada nadam, menyesali perbuatan yang telah ia lakukan sebelumnya. Terus kemudian azam Allah yaudah. Seseorang itu harus berazam, mempunyai keyakinan dan tekad untuk tidak melaksanakan kembali dosa-dosa yang telah lalu. Nah, idza jutunibatil kabair hadza waqi'un fi ba'dil usul. Al-murad annal abad idza tawakkal kabair kana siyamu Ramadan ila Ramadan mukaffiran lima baina hadaini siyamaini minas saghair. Seorang hamba ketika dia itu menjaga dirinya dari dosa-dosa besar, maka puasa Ramadannya dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain itu dapat menghapuskan, meleburkan dosa-dosanya orang tersebut.
Nah, ini dosa-dosa kecil. Nah, wa qauluhu alaihi salatu wassalamu man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena ihtisab. Dan iman itu maksudnya meyakini kewajiban puasa sebagaimana kita orang muslim, terus kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan, kita pun ikut puasa. Kenapa? Karena meyakini ini adalah perintah Allah. Nah, ini perintah wajib ini dari Allah, kita harus laksanakan dan kita melaksanakannya. Maka berarti kita melakukan puasa Ramadan karena iman, beriman kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, ihtisab itu artinya adalah hanya mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang lain ya. Imanan wahtisaban, maka akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Semua dosa-dosa yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang dihapuskan itu tidak hanya dosa kecil, bahkan dosa-dosa besar pun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan seperti itu, tetapi yang asah itu adalah jumhur mengatakan yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil saja, sedangkan dosa besar itu bisa hilang dengan sebab apa? Bertaubat. Dan ini bahkan dikatakan sebagai ijma. Nah, yang diampunkan adalah dosa kecil saja. Nah, Syekh Abdul Faris bin Ibnu Rajab mengatakan di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, wa huwal mukhtar, yakni pendapat yang dipilih bahwasanya puasa Ramadan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil saja, tidak dosa-dosa besar. Nah, kemudian wa amma kasru syahwati, terus kemudian ketika puasa, seorang puasa itu bisa memecah, bisa melemahkan syahwat. Ya, bisa melemahkan syahwat. Fa innal ju' wadzama yaksirani syahwatal ma'asi. Karena lapar dahaga ini bisa melemahkan syahwatnya maksiat. Orang itu bisa bermaksiat dengan sebab kekenyangan. Akhirnya dia maksiat. Maka dengan cara lapar puasa ini orang menjauhkan daripada apa? Orang akan terjauhkan daripada maksiat. Wa kadzalika sahha anhu alaihi salatu wassalamu annahu qala ya masyara syababi man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai orang-orang muda, anak-anak muda, barang siapa yang mampu menemukan ba'ah darinya, kemampuan untuk membayar mahar menikah, maka hendaklah menikah. Falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan sebab menikah ini bisa lebih menjaga pandangan. Wa ahsan lil farj, dan lebih bisa menjaga farji. Lebih bisa menjaga farji. Karena pandangan mata kalau mau ngelirik orang lain, itu ingat ada istri sendiri. Nah, farji mau ditaruh orang lain, maka ingat ada istri yang halal, kenapa ngelakuin keharaman? Lebih bisa menjaga. Maka dikatakan orang yang zawaj, orang yang sudah menikah, itu sudah istiqmal thuluth, sepertiga imannya. Sudah sempurna, tinggal sisanya lagi nanti disempurnakan dengan takwa. Waman lam yastati fa alaihi bisaum. Kalau tidak mampu untuk menikah, belum menemukan ba'ah, belum menemukan maharnya,
untuk membayar mahar calon istrinya tidak ada, belum mampu, maka diperintahkan oleh Rasul untuk apa? Untuk berpuasa. Fa'alaihi bisawm, yaitu puasa saja. Fa'innahu lahu wija. Karena puasa itu bisa menahan nafsu syahwat. Nah, al-ba'ah hiya nikah. Ba'ah itu artinya adalah nikah. Wija huwa raddu untayail fahal, melamahkan apa itu dua untayail, dua telur. Nah, karena syahwat kan dari sana ya. Nah, ini melemahkan kelelakian gitu loh. Kalau orang sudah berpuasa itu nanti udah nggak sempat lagi intisar. Nazala sallallahu alaihi wa alihi wasallam kasra shaumil syahwati manzilata radil untayaini fi hasbi syahwati. Yani Rasul menyamakan melemahkannya puasa kepada syahwat sebagaimana melemahkannya kelelakian di dalam syahwat. Apa itu namanya? Kebiri ya. Seseorang yang dikebiri dia itu tidak akan pernah lagi intisar, syahwatnya hilang, ya kan? Maka puasa itu juga bisa melemahkan syahwat sebagaimana orang yang dikebiri tidak bisa intisar. Waqad ja'a fil hadisi, dan telah datang di dalam hadis juga, inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu yajri, berjalan siapa syaitan min ibni Adam, dari manusia, majrad dami, melewati aliran darah. Fadayyiku masalikahu bil maka sempitkanlah aliran darah kalian itu dengan lapar. Nah, kalau orang itu lapar maka tidak sempat lagi bermaksiat. Fadayyiku masalikahu bil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita semua bahwasanya orang yang mampu untuk menikah maka diperintahkan untuk segera menikah. Kalau yang tidak mampu maka Rasul menunjukkan kepada kita semua untuk senantiasa berpuasa, karena dengan sebab berpuasa itu bisa algot lil basar juga. Bisa menghindarkan kita daripada penglihatan yang haram. Bisa menghindarkan dari penglihatan yang haram. Wa ahsan lil faraj, dan juga bisa menghindarkan kita kepada perbuatan yang haram dengan sebab farji kita. Nah, artinya menjauhkan dari diri kita itu dari berbagai macam maksiat. Nah, waqad ballaghana wa amma taktiru shadaqat. Nah, wa amma taktiru shadaqat, dan adapun memperbanyak sedekah fali an-nasaima. Maka karena orang yang berpuasa idza jaa, ketika dia itu lapar, tadzakkara, maka dia pun akan ingat ma indahu minal ju'i, lapar yang ia rasakan. Fahathahu dzalika, maka kelaparan tersebut itu menganjurkan atau mendorong seseorang ala it'amil ja'i, ke atas memberi makan orang-orang yang lapar. Fa inna ma yarhamul usyak man asyqa, orang-orang yang bisa mengetahui ini seorang perindu adalah orang yang rindu. Kalau kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, jadi kita kalau umpama ngelihat, biasanya sebagai manusia itu kan ngelihatnya mesti enaknya saja. Oh, itu orang itu hidupnya enak banget ya, punya ini, punya ini, punya ini. Karena dia nggak merasakan gitu. Padahal sama saja. Kalau orang itu benar merasakan, seperti itu orang miskin, lapar, nggak makannya sehari cuma sekali. Nah, coba kita puasa.
Kalau kita sudah berpuasa terus kemudian makan sehari hanya sekali saja atau 2 kali, kira-kira kayak apa rasanya? Nah, itu yang dimaksud daripada innama yarhamul usyak man asyqa. Jadi dengan sebab berpuasa memperbanyak seseorang untuk melakukan sedekah, memberikan saling menolong, memberikan makanan, minuman kepada orang-orang lapar. Karena dia itu tahu, oh ternyata gini lapar rasanya. Keinget terus kemudian ngasih kepada anak jalanan, orang-orang yang fakir miskin yang makannya seadanya, makannya sehari sekali. Nah, kita akan memberikan sesuatu kepada mereka. Waqad ballagana anna Sulaiman aw Yusuf alaihi salam la ya'kulu hatta ya'kula jami'ul muta'alliqina bihi. Fasu'ila an dzalika faqala akhafu an asba' fa ansal ja'i. Dan diceritakan bahwasanya Nabi Sulaiman atau Yusuf itu tidak pernah makan kecuali orang-orang yang ada di sekitarnya itu sudah makan terlebih dahulu. Dia nggak pernah mau makan kecuali orang-orang yang ada di sekitarnya sudah makan terlebih dahulu. Kemudian ditanya, kenapa, apa yang engkau maksud, apa yang engkau lakukan ini wahai Sulaiman atau Yusuf? Mereka menjawab, akhafu an asyba. Saya takut kalau saya sudah kenyang duluan, fa'ansal ja'i, kemudian nanti saya akan lupa kepada orang-orang yang lapar. Kalau udah kenyang kan udah urusan perut, udah perut sendiri yang akan dia pikirin. Kalau saya masih belum kenyang, habisin gitu. Nah, dia tidak akan pernah memikirkan lagi orang-orang yang kelaparan. Nah, waqad ja'atil ahadits fi fadli sadaqah. Ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah di bulan Ramadan. La yasbutu minha syai'un, tapi hadisnya itu tidak benar. Kaqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdhalus sadaqah fi Ramadan. Ini hadisnya hadis dhaif. Afdhalus sadaqah fi Ramadan. Hadis dhaif, tetapi kalau dhaifnya itu tidak terlalu sangat, maka diperbolehkan untuk diamalkan sebagai fadhailul amal. Tidak masalah untuk diamalkan sebagai fadhailul amal. Paling utama-utamanya sedekah adalah di bulan Ramadan. Nah, dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam ajwadun nas fi Ramadan. Yang biasanya di selain bulan Ramadan itu sudah dermawan sekali. Kalau masuk ke bulan Ramadan itu lebih dermawan, tidak ada yang mengalahkan Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Fa inna min judil abad an yuktira min shadaqatihi, termasuk daripada kedermawanan seorang hamba adalah hamba tersebut itu memperbanyak sedekah. Fayushra'u lil abd an yuktira minas shadaqat fi Ramadan li'annahu zamanun fadilun. Maka disyariatkan bagi seorang hamba, kita sebagai manusia, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang agung. Maka kita melakukan ibadah di bulan yang agung, di hari yang agung, maka pahalanya pun akan lebih besar. Nah, walihada dzakara ahlul ilm rahimahullah qa'idatan jalilatan tandariju fiha sa'iru amalil bir fi Ramadan. Nah, maka dari itu para ahlul ilm, para ulama memasukkan seluruh macam-macam kebaikan dimasukkannya di bulan Ramadan. Wahya annahu yustahabu lil abdi an yuktira min a'malil khair wal bir fi Ramadan. Disunnahkan bagi seorang hamba, bagi manusia untuk dia itu memperbanyak amal-amal kebaikan. Nah,
amal-amal kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Wal hamil ala dzalika indahum huwa kaunu Ramadan zamanan fadilan tu'azzam fihil ujur. Di bulan Ramadan ini itu pahala itu akan dilipat gandakan. Kita melakukan kesunahan di bulan Ramadan aja sebagaimana kita melakukan kewajiban pahalanya. Apalagi melakukan satu kewajiban. Nah, sodakoh, ada sodakoh sunnah, ada sodakoh wajib. Sodakoh wajib seperti zakat, nafkah sodakoh yang wajib itu. Nah, maka pahalanya mesti lebih besar. Dilakukan di bulan Ramadan, tambah besar lagi. Nah, maka seyogyanya bagi seorang hamba, kita sebagai manusia memperbanyak segala macam kebaikan di bulan Ramadan ini. Termasuk kebaikan adalah bersedekah. Dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang perlu untuk kita lakukan di zaman sekarang ini. Nah, berikutnya wa amma taufir ta'at fali annahu tazakkara ju'a ahlin nar. Kemudian dengan sebab berpuasa, orang itu akan lebih banyak lagi melakukan ketaatan-ketaatan. Kenapa diberikan alasan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam? Dikarenakan seorang yang berpuasa itu tadzakkara ju'a ahlin nar. Dia itu ingat bahwasanya orang-orang yang berada di neraka nanti, mereka itu akan kelaparan, mereka akan kehausan. Fahathahu dzalika ala takdiri taat, maka ingatnya dia akan lapar dan hausnya penghuni neraka, itu memperbanyak orang yang berpuasa untuk memperbanyak ketaatan. Lian jua biha minan, supaya orang tersebut itu selamat daripada neraka. Nah, termasuk faedah yang kelima dari faedah-faedahnya puasa adalah menjadikan seseorang yang berpuasa itu untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan berlomba-lomba satu sama lain dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataannya betul, ya kan? Kenyataannya betul. Yang biasanya dia nggak pernah malah ya, nggak pernah sedekah. Ada tadarusan di masjid, di musola, di rumah. Terus kemudian orang ngirim makanan, nih buat jajan, nih buat ini, buat itu. Ya kan? Yang biasanya nggak setiap hari dia sedekah. Nah, masuk bulan Ramadan orang berlomba-lomba untuk memperbanyak sedekah. Kenyataannya seperti itu. Nah, kemudian ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang pahala-pahala yang agung di dalam amal ketaatan di bulan Ramadan, yaitu man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, yakni mengimani bahwasanya puasa itu adalah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebankan kepada kita hambanya, dan ihtisaban hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mau berdiri, maksud berdiri ini untuk sholat ya, untuk mengamalkan ibadah di bulan Ramadan karena iman dan karena ihtisaban,
hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang berdiri beribadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar karena iman dan karena ihtisaban, maka akan diampunkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini kan diampunkan dosa yang telah lalu termasuk pahala yang agung. Ya, pahala yang agung. Maka hendaklah kita memperbanyak ketaatan di bulan Ramadan untuk mendapatkan pahala yang agung ini, diampunkan seluruh dosa-dosa. Dan hendaklah kita itu musyarakah, musabaqah, berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang agung ini di bulan Ramadan. Nah, wa amma syukru alimil khafiyat, adapun faedah berikutnya adalah supaya kita itu bisa bersyukur, berterima kasih kepada Zat yang Maha mengetahui segala macam kesamaran. Ai idza soma arafa ni'matallah alaihi fi syab' warrai fasyakara lidzalik. Ketika seseorang itu berpuasa, maka seseorang akan mengetahui nikmat Allah, akan mengenal nikmat Allah, akan melihat nikmat Allah, yaitu yang berupa kenyang dan berupa kesegaran karena sebab banyak minum. Oh, gini tak rasanya orang yang lapar itu. Kalau kenyang nikmat tidak, oh nikmat. Orang yang haus begini rasanya. Kalau sudah minum segar tidak, segar. Nah, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin jarang kita syukuri. Nah, mungkin jarang kita syukuri. Maka dengan sebab kita berpuasa, kita bisa bersyukur sebab nikmat tadi. Fasyakara halidzalik fa innan ni'am la yu'raf miqdaruha illa bifaqdiha. Nikmat itu tidak bisa kita ketahui kecuali tidak bisa kita ketahui besarnya kecuali kalau sudah tiada. Nikmat sakit, nikmat sehat. Kita sehat yang kayak gini itu banyak dari manusia yang tidak bersyukur gitu. Nah, banyak manusia yang tidak bersyukur. Tapi ketika dikasih sakit sudah diranjang terus tidak bisa ngapa-ngapain, nah baru dia itu keinget, waduh enak ya orang bisa berjalan, walaupun jalan hanya pakai satu kaki, ya kan? Karena apa? Karena nikmat sehatnya dia sudah hilang, sudah dicabut. Nah, nikmat ini bisa kita ketahui ketika nikmatnya sudah hilang. Bisa kita syukuri, bisa kita sadari kalau si nikmat itu sudah hilang. Nah, ya itulah manusia. Khuliqal insan, manusia itu diciptakan dengan penuh keluh kesah. Nah, faedah yang keenam daripada faedah-faedahnya puasa adalah syukru rabbihi subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab berpuasa, seorang hamba bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang berpuasa itu ketika dia itu kehilangan nikmat kenyang, makan dan minum, maka dia akan ingat. Nah, kenyang, nikmat, makan, minum itu nikmat ternyata. Maka dia akan ingat. Maka dari situ terus dia itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda amatin nas, ya, menurut orang awam atau kebanyakan manusia itu memang seperti itu. Nikmat tidak akan bisa mereka sadari, nggak mereka ketahui kecuali sudah hilang nikmat tersebut. Amal uqala al-kummal min ibadillahi fa innahum ya'rifuna maqadira ni'amir rabb. Adapun orang-orang yang sadar, orang-orang yang sempurna akalnya dari hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengetahui betapa besar nikmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Walaupun yang diberikan nikmat hanya sedikit, tapi karena mereka sadar, maka mereka bersyukur, tetap bersyukur. Walaupun belum hilang nikmat, tetap bersyukur. Maka hendaknya kita seperti itu. Ya. Dan ini dalam jati diri kita, dalam tubuh kita, badan kita itu banyak sekali nikmat yang kita dapatkan. Kita bisa memahami ilmu syariat, ini termasuk nikmat daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat, kita bisa mencium, kita bisa melangkahkan kaki kita. Itu termasuk nikmat yang tak terhingga. Nah, nikmat kesehatan itu. Amal ghafil, adapun orang yang lalai, mereka itu untuk menyadarkan diri mereka, untuk melihat nikmat yang Allah berikan kepada mereka, membutuhkan apa? Hilang dulu nikmatnya. Kalau sudah dihilangkan itu nikmat, dicabut itu nikmat, ya kaki dua dicabut nikmatnya, nggak bisa jalan lagi, lumpuh. Nah, barulah mereka sadar. Itu ghafil berarti. Orang yang lalai, yang tidak menyadari besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, jadi supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, ya, disyariatkanlah yang namanya asyam, berpuasa. Nah, ini soal pertanyaan apa? Kitab syarah yang dipakai adalah kitab syarah Maqasidus Shaum. Nah, di PDF ada syarah Maqasidus Shaum. Manqul minasyara as-Sawni lima ali Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa saum karena udzur, sakit misalnya, apakah bisa mendapatkan pahala-pahala saum? Kalau bisa, bagaimana caranya? Pahala saum yang seperti apa? Orang yang sakit karena udzur, apakah bisa mendapatkan pahala saum? Allahu a'lam. Maksudnya pahala saum yang tidak terhingga gitu? Allahu a'lam. Karena di sini dikhususkan untuk ibadah saum saja. Qalal musannif wa amal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Adapun faedah berikutnya, yaitu seseorang itu bisa inzijar, terjerat dari perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang mukhalif. Mukhalif itu yang pelanggaran. Nah, pelanggaran syariat Islam. Fali'an nafas, jadi orang yang berpuasa itu bisa jera dari berbuat maksiat. Nah, bahayanya maksiat. Bisa jera dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Kenapa li'anan nafas? Karena diri seseorang ketika dia itu kenyang, maka keinginannya kepada maksiat itu sangat besar. Pengen ngelanggar ini dan itu juga sangat besar. Wa idza ja'at, ketika diri seseorang itu lapar, dahaga, maka keinginannya kepada maksiat itu mengecil dan paling besarnya keinginan kepada makanan dan minuman saja.
Pengen yang dipengeni apa? Pertama kali makanan dan minum, pengen makan, pengen minum gitu. Kemaksiatnya itu apa? Lebih kecil. Wa tumuhun nafas ilal munajat wastighaluha biha khairun min tasawwufiha ilal ma'asi wazzalat. Dan keinginan nafsu, keinginan diri seseorang kepada munajat, bermunajat, dan tersibukkannya nafas tersebut dengan munajat itu lebih baik daripada keinginan nafsu tersebut, nafsu diri seseorang kepada maksiat. Walidzalika qaddama ba'du salaf as-shaum ala sairil ibadat, maka dari itu sebagian ulama salaf itu lebih mengedepankan, mendahulukan ibadah puasa daripada ibadah-ibadah yang lain. Ketika mereka ditanya kenapa mereka itu mendahulukan ibadah berpuasa daripada yang lain, jawabannya li'an yattali Allah ala nafsi wa hiya tunazi'uni. Saya lebih suka kalau Allah Subhanahu wa taala melihatku sedangkan diriku ini itu lebih berkeinginan ke makanan minuman daripada Allah melihatku sedangkan diriku ini, nafsuku itu lebih berkeinginan, lebih kepengen kepada maksiat. Jadi daripada kita kenyang terus kemudian diri kita pengen saja maksiat, yang penting lebih baik kita lapar tapi Allah melihat kita itu tidak ingin maksiat tetapi hanya ingin makanan dan minuman. Lebih mending lah daripada diri kita kepengen maksiat. Nah, Allah. Bolehkah minum obat penunda haid dengan tujuan dapat banyak pahala di bulan Ramadan dengan puasa dan kebaikan-kebaikan yang lain? Oh, ini dulu. Di bulan Ramadan perbanyak ibadah sunnah. Mohon penjelasannya tentang sholat-sholat sunnah syuruk dan sholat 4 rakaat sebelum asar. Sholat sunnah, sholat isyraq ya, sholat syuruk atau sholat isyraq itu disunnahkan, yaitu ketika matahari muncul. Ya, matahari muncul sedikit itu namanya isyraq. Maka kita disunnahkan di sana sholat 2 rakaat. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, terus kemudian dia itu berwirid atau berzikir sampai isyraq ya, sampai muncul matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dapat pahala haji umroh tamah sempurna. Sholat isyraq ya 2 rakaat. Kemudian sholat 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar 4 rakaat itu termasuk sholat sunnah yang mu'akkadah dan ghair mu'akkadah. Yang mu'akkadah 2 rakaat, yang ghair mu'akkadah itu 2 rakaat, berarti menjadi 4. Boleh kita laksanakan 4 rakaat sekali salam, boleh juga kita laksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, jadi untuk sholat rawatib kalau digabung jadi satu antara mu'akkadah dengan ghair mu'akkadah, berarti sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib sebelum maghrib itu 2, setelahnya 2, sebelum isya 2, dan setelahnya 2. Kalau dijumlah secara keseluruhan ada 22 rakaat. Nah, bolehkah minum obat penunda haid dengan tujuan dapat banyak pahala di bulan Ramadan? Boleh atau tidak? Selama tidak memaldoroti diri, maka tidak masalah. Selama obat tersebut penunda haid itu tidak membahayakan diri kita, maka tidak apa-apa. Tapi kalau sampai membahayakan, malah menjadi haram. Nah, kita mencari pahala tetapi menjadikan badan kita rusak. Ya, tidak boleh. Ya. Kalau nggak bahaya nggak apa-apa.
Nanti yang dijanjikan masuk pintu Ar-Rayyan, apakah bagi orang yang berpuasa? Semuanya mesti dia puasa, yang penting membatalkan kewajiban yang tidak puasanya orang puasa. Tadi sudah dijelaskan ya, dijelaskan di dalam kitab syarahnya itu yang berpuasa yang bisa masuk pintu Rayyan, yang dianggap puasanya itu adalah orang yang berpuasa daripada maksiat juga, maksiat mata, telinga, lisan, kaki, tangan. Nah, orang yang bisa masuk ke sana adalah orang yang benar-benar puasa, tidak hanya dari lapar dan dahaga saja. Alasannya apa? Alasannya kuat. Karena di sana kan ada muhbitot. Muhbitot itu sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa. Termasuk maksiat mata. Kita puasa tapi mata kita jelalatan. Nah, ada wanita yang tidak berpakaian full, terus kita jalan di jalan raya gitu, kita ngelihat ya, manteng ya, ngelihatnya tuh manteng. Kalau ngelihat sekelas tidak masalah, manteng kita ngelihatnya. Nah itu sudah dikatakan batal pahala puasa kita karena termasuk daripada muhbitot. Untuk orang yang melakukan mandi sebelum majelis, apakah termasuk ibadah atau hanya sebagai adab saja? Mandi sebelum majelis termasuk adab mubah, ya bukan ibadah. Tidak ada kesunahan. Maka kalau ada masuk air dan lain sebagainya, batal puasanya. Perempuan hamil yang sudah memasuki bulan kelima sedang ia berpuasa tanpa khawatir, namun keluarga khawatir terhadap janinnya. Bolehkah ia tidak berpuasa atau bagaimana? Yang khawatir ke orang lain, bukan si ibunya yang hamil, harusnya ibunya yang hamil. Tapi kalau nanti keluarga yang khawatir, terus kemudian ada dakhlah atau diberi masukan, nanti janin ini kasihan gimana nanti, akhirnya ikut khawatir itu si ibu, nggak ikut puasa. Nah itu berarti wajib untuk mengqadha dan membayar fidyah. Nah, puasa bisa menghindarkan kita dari neraka yang disebabkan oleh amal-amal yang wajibkan kita masuk neraka. Sedangkan tadi disebut bahwa puasa hanya menghapus dosa-dosa kecil saja. Amal-amal yang mewajibkan masuk neraka itu apa? Dengan sebab kita melakukan keharaman yang mewajibkan seseorang itu masuk neraka, itu bisa dilunturkan, ya, bisa dilunturkan, bisa dilebur oleh puasa. Nah, makanya kan tadi disebutkan itu di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat antar ulama. Apakah itu puasa itu hanya bisa menghapuskan dosa-dosa kecil saja atau dosa kecil dan dosa besar? Khilaf bainal ulama. Nah, sama halnya seperti sholat, ya Bapak Ibu. Sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa, seluruh dosa-dosa kita. Ketika kita rukuk, dosa kita akan berguguran. Ketika sujud, dosa akan berguguran. Nah, para ulama pun membahas itu. Dosa yang berguguran ketika kita sholat itu dosa apa? Mereka mengatakan dosa-dosa kecil. Gitu. Tapi sebagian kecil ulama mengatakan dosa-dosa besar juga bisa gugur dengan sebab sholat. Kita beramal soleh, ya, dalam hadis itu, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tampuha. Nah, dan ketika setelah kita melakukan keburukan, dosa, kita diperintahkan untuk melakukan hasanah, kebaikan, supaya kebaikan ini menghapus keburukan sebelumnya. Nah, ini yang keburukan dosa kecil apa besar yang bisa terhapus? Ulama jumhur mengatakan dosa kecil yang terhapus. Dosa besar tidak bisa terhapus kecuali dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai tasyahud awal enggak? Sunnah 4 rakaat itu bisa pakai tasyahud awal, bisa tidak. Boleh langsung kita pakai 4 rakaat sekali salam. Pakai tasyahud awal atau tidak?
Boleh pakai, boleh tidak. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Kalau perempuan sholat subuhnya di rumah, apakah boleh sunnah? Oh boleh. Syuruk itu nggak harus di masjid. Di rumah pun diperbolehkan. Nah, alhamdulillah kita belum sampai ke hukum-hukum ya. Masih ke fadilah puasa. Insya Allah nanti kalau sudah sampai ke hukum, kita akan bahas hukum fikih tentang puasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri, insya Allah kita sambung di minggu berikutnya ya. Kita akhiri majelis dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang bertanya lewat WA nanti ya.